Salam jemaat Tuhan, selamat pagi. Saya percaya pasti jemaat-jemaat kita semua senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita akan sedikit mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Langsung saja pada pagi hari ini, firman Tuhan saya beri judul diperhatikan. Nah, mungkin di antara kita pastilah pada umumnya setiap orang pasti senang untuk diperhatikan. Jikalau kita sebagai anak, ketika orang tua memperhatikan kita, kita pasti senang. Apalagi jikalau ada orang tua ketika sudah lanjut usia, sudah umur tua, kemudian anak-anak mulai memperhatikan orang tua, pasti kita senang, saudara. Kenapa? Karena pada umumnya setiap orang itu pasti senang untuk diperhatikan. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira tahun lalu, saudara, ada sebuah artikel bagaimana mengisahkan asisten rumah tangga dari Indonesia yang bekerja di Singapura menjadi seorang TKI. Dia di sana menjadi seorang asisten rumah tangga. Majikannya begitu baik, saudara. Ketika ART ini ulang tahun, itu sampai dirayakan di restoran di Telok Ayer Street. Jadi kita lihat asisten rumah tangga ini sampai terharu, saudara. Gak menyangka majikannya begitu baik, begitu perhatian kepada dia. Bayangkan, saudara, kalau Tuhan yang memperhatikan kita, apa kita nggak senang? Apa kita nggak bersyukur jikalau Tuhan senantiasa memperhatikan kita? Nah, langsung saja Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan melihat salah satu kisah contoh di Alkitab bagaimana Tuhan memperhatikan bangsa Israel. Langsung saja kita buka ayatnya di dalam Ulangan pasal yang kedua. Ulangan pasal yang kedua, saya akan bacakan di ayat yang ke-7. Kita akan lihat di dalam Ulangan pasal yang kedua di ayat yang ke-7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Kita lihat di kalimat di ayat ini, ia memperhatikan perjalananmu. Luar biasa, saudara. Tuhan menyertai, memperhatikan bangsa Israel. Nah, kita akan lihat bentuk perhatian Tuhan kepada bangsa Israel ini seperti apa, saudara. Namanya perhatian itu kan bentuknya macam-macam. Ada yang bentuk perhatiannya dengan memberi uang, ada yang bentuk perhatiannya menaruh kasih sayang, bermacam-macam, saudara. Di ayat ini kita akan lihat bentuk perhatiannya Tuhan kepada bangsa Israel seperti apa. Di bagian awal di ayat ini dikatakan, Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Jadi kita lihat bentuk perhatian Tuhan yang pertama kepada bangsa Israel, yaitu Tuhan memberkati semua pekerjaan yang dilakukan oleh orang Israel. Tuhan memberkati mereka. Jadi kita lihat, saudara, bentuk perhatian Tuhan kepada orang Israel yang pertama yaitu Tuhan memberkati mereka. Mengapa, saudara? Apa sih tujuannya Tuhan memberkati orang Israel? Tujuannya di ayat yang kelima, saya bacakan. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Tujuan Tuhan memberkati bangsa Israel, supaya bangsa Israel jangan merampas milik bangsa lain, saudara. Tuhan tidak mau orang Israel menjadi orang yang beringas, saudara. Merampok punya orang lain, merampas hasil orang lain. Tuhan tidak mau, saudara. Makanya Tuhan memberkati bangsa Israel supaya bangsa Israel tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita bersyukur, saudara, kita punya Tuhan yang baik. Tuhan berkati kita. Ya biarlah jangan sampai ketika Tuhan sudah berkati, kita masih mengambil milik orang lain, masih merampas hak-hak orang lain. Jadi Tuhan tidak mau, saudara. Makanya Tuhan memberkati orang Israel supaya orang Israel tidak merampas apa yang bukan menjadi milik mereka. Kemudian yang kedua, saudara, mengapa Tuhan memberkati bangsa Israel? Tujuannya di ayat yang ke-6, supaya bangsa Israel bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di ayat yang ke-6 saya bacakan, makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Kita lihat, saudara, bangsa Israel dengan begitu banyak jumlah mereka, saudara, pasti ada kebutuhan yang harus mereka penuhi. Apalagi di padang gurun, gak seperti sekarang, saudara. Kalau zaman sekarang, orang dalam perjalanan bisa berhenti sewaktu-waktu. Indomaret banyak, Alfamart banyak, toko banyak, sewaktu-waktu bisa berhenti, saudara. Di zaman itu, di padang gurun, saudara, apa yang mereka bisa buat, saudara, dengan kondisi keadaan yang ekstrim? Nah, Tuhan berkati bangsa Israel supaya bangsa Israel bisa membeli semua kebutuhan mereka. Jadi ini yang menjadi pegangan kita, saudara. Biarlah kita percaya juga
Tuhan pasti memberkati kita, sehingga kita bisa memenuhi apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan. Sebagai hamba-hamba Tuhan juga kita harus percaya saudara bahwa Tuhan memberkati pelayanan kita. Tidak mungkin Tuhan permalukan kita sebagai hamba-hambanya. Nah, kita lihat saudara, itu hal yang pertama, bentuk perhatian Tuhan kepada bangsa Israel. Yang pertama, Tuhan memberkati bangsa Israel. Kemudian yang kedua, sebagai hal yang terakhir, saya bacakan sekali lagi ayat ini, di ayat yang ke-7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Yang kedua saudara, bentuk perhatian Tuhan kepada bangsa Israel, Tuhan menyertai mereka. Jadi yang pertama, Tuhan memberkati mereka. Yang kedua, Tuhan menyertai mereka. Menyertai saudara di kisah ini itu bukan cuma menyertai sesuatu yang sepele, sesuatu yang biasa, enggak saudara. Kenapa? Karena pada waktu itu orang Israel sedang ada di padang gurun. Bahkan di ayat 7 jelas, padang gurun yang besar saudara. Bayangin saudara, cuacanya seperti apa. Mungkin mereka cari minum susah. Dan ingat saudara, ketika bangsa Israel melewati padang gurun, itu mereka banyak bertemu dengan bangsa-bangsa lain. Mungkin bisa saja bangsa Israel diteror, bangsa Israel mungkin dicurangi, bangsa Israel mungkin dianiaya, diserang dan sebagainya. Tapi kita lihat saudara, di ayat yang ke-25, kita lihat bukti penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Kita lihat saudara, tanpa bangsa Israel berperang, tanpa bangsa Israel menakut-nakuti bangsa lain sudah takut sendiri saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang membuat mereka gemetar. Ketika mereka mendengar kisah bangsa Israel mengalahkan Mesir saudara, bangsa Israel melewati Laut Teberau, bangsa lain sudah takut saudara, gemetar. Ini siapa yang menyertai mereka? Kok mereka bisa melakukan hal-hal yang ajaib? Nah, kita lihat saudara, Tuhan sendiri yang menjadi pembela mereka. Biarlah ini juga menjadi bahan perenungan kita di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas. Percaya saudara, Tuhan pasti memberkati apa yang kita kerjakan, dan Tuhan pasti menyertai apapun yang kita kerjakan. Mari saudara, pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, biarlah kita menyadari Tuhan sendiri yang menjadi pembela kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kami. Bahkan kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Allah yang begitu memperhatikan kehidupan kami. Mungkin ada banyak masalah, mungkin banyak hal-hal yang Tuhan mungkin sulit untuk kami hadapi. Seperti bangsa Israel, Tuhan, mereka mengalami kesulitan ketika di padang gurun. Tapi sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, kami percaya Tuhan juga pasti menyertai kami, orang-orang yang berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi doa kami pada pagi hari ini. Kami senantiasa percaya bahwa Engkau memberkati kami dan Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja, yang melakukan perjalanan. Biarlah senantiasa disertai oleh Tuhan. Kami mau masuk hari ini dengan penuh kepercayaan, dan biarlah Tuhan iman kesetiaan kami senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.